chef! Voilà! Appelez-moi! Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Kumaha, damang. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat keren, yaitu Captain Phillips. Film ini dirilis pada tahun 2013, mengisahkan tentang pelayaran sebuah kapal peti kemas yang dihadang oleh sekelompok perompak dari Somalia. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Oh iya, buat kalian yang suka konten saya ini, jangan lupa di subscribe sama bunyikan lonceng notifnya ya. Terus di share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Intro heula. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe moderna berkarir penuh obsesi segala hayang segala lagi. Di awal film terlihat seorang pria bernama Phillips yang sedang menyiapkan berkas-berkasnya untuk berlayar. Lalu Phillips diantarkan oleh istrinya yang bernama Andrea menuju bandara. You all right? These trips would get easier, but it's just the opposite. I love you. Love you too. Scene lalu memperlihatkan sebuah perkampungan di pesisir Somalia yang ternyata diisi oleh kelompok perompak. Lalu tak lama kemudian datanglah sebuah rombongan yang ternyata adalah bos dari semua perompak itu. Salah seorang dari rombongan itu marah karena sudah beberapa hari ini para perompak tidak membajak kapal. Lalu mereka pun berencana ke tengah lautan untuk mencari kapal yang akan dibajak. Terlihat ada seorang pria bernama Muse, ia adalah semacam ketua kelompok dari perompak di situ. Setelah semua perlengkapan siap dan orang-orang yang akan ikut telah ditunjuk, mereka semua pun pergi ke tengah lautan menggunakan perahu kecil untuk singgah terlebih dahulu di sebuah kapal induk atau semacam kapal utama untuk kembali menyiapkan perlengkapan lainnya. Lalu scene berpindah ke pelabuhan Salalah di Oman. Terlihat Phillips yang merupakan kapten baru saja turun dari mobil. Phillips akan menjadi kapten di kapal bernama Maersk Alabama yang berbendera Amerika. Saat di Anjungan, Phillips bertemu Shane yang merupakan chief officer atau mualim satu dari kapal itu, di mana Shane ini nantinya akan selalu mendampingi Phillips. Shane lalu menjelaskan rencana pelayaran kepada Phillips. Di rencana pelayaran itu, mereka akan melewati perairan Somalia. Phillips pun memerintahkan Shane untuk memperketat keamanan. We are going around the Horn of Africa, right? Let's tighten up security. We got pirate cages. They're all open. Okay, lower. Bow clear. Get the tie down. Screw lines. Scene lalu kembali memperlihatkan kelompok perompak yang sedang memantau radar untuk mencari kapal yang kira-kira memungkinkan untuk dibajak. Keesokan paginya, Phillips menyuruh Shane untuk mengadakan drill atau latihan keadaan darurat. I want to do some security drills, unannounced. Attention all crew. All men to your deck stations now. Get those keys off your hip, put them in your pocket. Hose is on. Bring it around, bring it around. You ready with number 6? All right. All right, let me know when you're ready down there.
Tak lama kemudian, Phillips melihat dua buah perahu yang terdetek radar sedang mengarah ke kapalnya dengan cepat. Ia pun memberikan himbauan kepada semua kru kapal untuk waspada. Phillips juga menyuruh Shane untuk merubah haluan kapal dan memantau apakah dua perahu itu tetap mengikutinya atau tidak. If I want all your guys on station. No, this is real world. We got something coming up on our starboard quarter. What 5 degrees? Let's see if they follow us. Setelah diperhatikan lagi, ternyata dua perahu itu terus mengikuti kapal mereka. Phillips lalu menghubungi UKMTO untuk meminta bantuan. Namun, UKMTO tidak mengindahkan permintaan dari Phillips. Ia pun lalu menghubungi engine room dan meminta agar kecepatan kapal ditambah. Yeah, Cap. You're good. Bring her on up. Dua kapal perompak itu semakin cepat. Namun Phillips tidak kehabisan akal. Ia pun berkomunikasi di radio dengan berpura-pura menghubungi kapal perang Amerika untuk menakut-nakuti para perompak itu. Dan usaha Phillips menakut-nakuti para perompak itu berhasil, di mana salah satu perahu dari perompak itu memutar arah haluannya dan menjauh dari kapal Phillips. Namun, satu perahu yang diketuai oleh Muse tetap menuju kapal Phillips, bahkan mereka menambah kecepatannya. Phillips pun kembali menghubungi engine room untuk menambah kecepatan. Coalition Warship 237, this is Maersk, Alabama. Go, Alabama. Approach by 2 pilot skips, immediate assistance. Copy, Alabama is in the air, ETA your position, 5 minutes. Thank you, 237. Yeah, we got one down. Yeah, Cap. I want to bring it up to 125. You're still good. 125. Namun nasib apes menimpa perahu Muse, di mana perahunya mengalami kerusakan mesin yang mengharuskannya kembali ke kapal induk untuk memperbaiki mesin. Saat mereka semua sedang sibuk memperbaiki mesin, tiba-tiba ketua kelompok lain terus-menerus menghina Muse. Tanpa banyak mikir, Muse yang emosi langsung menghantam pria itu. Keesokan harinya, nampak Muse dan gerombolannya kembali mengejar kapal Phillips untuk dibajak. Phillips pun langsung menghubungi Angkatan Laut Amerika untuk meminta bantuan. Beruntung, mereka ditanggapi dengan baik oleh Angkatan Laut Amerika. Muse mencoba berkomunikasi dengan Dali sebagai penjaga pantai Somalia dan menyuruh Philip untuk menghentikan kapalnya. Tentu saja Philip tidak akan menghentikan kapalnya begitu saja, namun akibatnya mereka ditembaki oleh kelompok Muse. Sadar para perompak telah dekat dengan kapal, Philip menyuruh Shane untuk menyalakan pipa-pipa air yang mengarah ke laut, dengan tujuan untuk menghalau Muse agar tidak dapat naik ke atas kapal. Chief, we're gonna need the hoses. 800 yards. Prepare for hard turns. Stop the ship! Philip sendiri mencoba melawan dengan menembakkan beberapa flare dari luar anjungan. Namun sayang, karena tidak mengenai perahu Muse, malah Philip ditembaki oleh anggota Muse. Muse pun mendapatkan celah untuk naik ke atas kapal, sedangkan para kru sendiri bersembunyi di engine room. Philip sebagai kapten terus berusaha membuat suasana tidak tegang. Ia juga memerintahkan krunya untuk terus sembunyi hingga Philip memberikan kode aman yaitu supper time.
together against the wall. Down the door. Mike. Yeah. Here you hear the non-duress password from me, which is supper time. Entah kenapa lur, saya melihat wajah si Muse ini bawaannya emosi ajik. Relax. Nobody get hurt. Just business. We want money. Paid. Everything gonna be okay. Saat suasana di Anjungan sedang tegang-tegangnya, para kru yang berada di engine room mematikan semua sistem kapal. Philip pun mencoba membuat alasan dengan memberitahu Muse bahwa kapalnya rusak. Dan dengan sok taunya si Muse malah asal pencet-pencet aja lur, dikira mobil kali ya. It's all right. Captain. The ship's broken. Captain. If you don't play no game, I'm the captain now. اتخانق نكاح بدكو هاي ماشي نقول فرفرين هدانا اقول. Singkat cerita, Muse ingin menggeledah semua bagian kapal. Beruntung Philip yang cerdik menekan tombol di HT-nya sehingga semua kru yang berada di engine room dapat mendengar percakapan mereka. Setelah semua kru mengetahui rencananya, Shane menyuruh salah satu kru untuk mematikan generator di main deck, dan Shane sendiri akan mengambil air minum di dapur. What says the ship? Now. All right. We'll up here on the nav deck and work our way down. But we better hope you don't see a thing if it goes off. But you stop threatening my men. No game. No game. Philip mencoba untuk mengulur waktu. Namun saat Muse melihat denah kapal, ia ingin menuju ke engine room. Dengan santai, Philip mengiyakan keinginan Muse. Namun Philip tetap memaksa Muse menuju dapur terlebih dahulu, yang dimana kita tahu bahwa Shane sedang berada di dapur juga. Like I say, the cargo deck's the best place to look. Engine room. Problem from engine room. This is a galley. This is where we make the food. Beruntung Shane yang bersembunyi tidak ketahuan oleh anak buahnya Muse. Saat Muse hendak menuju engine room, Shane langsung memberitahu kru lainnya bahwa Muse akan ke engine room. Ia menyuruh salah satu kru menyimpan beberapa pecahan kaca di pintu masuk karena salah satu anak buahnya Muse tidak menggunakan sendal. Dan pada saat mereka masuk ke engine room, anak buah Muse yang tidak pakai sendal pun langsung kacugak alias tertojos beling di kakinya. Okay, all right. Who did this? Nobody. It was just a dumb. Di luar sendiri, salah satu kru berusaha untuk mematikan generator agar semua kelistrikan di kapal mati. Beruntung dia berhasil mematikan generatornya. What you do? Look at me, Iris. What's wrong with your ship? I don't know what we're That you. Singkat cerita, anak buah Muse yang terluka dibawa ke Anjungan oleh Philip. Pada saat Muse sedang mencari kru kapal, tiba-tiba Captain and his weapons. We want to make a trade. Your friends. Come on, I asshole. love America. What up? What up, Americano? lalu para kru Marks Alabama membuat sebuah kesepakatan, yaitu mereka akan melepaskan Muse dengan syarat Kapten Philip dilepaskan juga. Lalu Philip juga menambahkan bahwa Muse dan kelompoknya bisa menggunakan sekoci kapal dan mereka juga akan diberi $30,000 oleh Philip. Captain, you know, if you want to get off this ship, Get into our lifeboat. you can take off $30,000 we have in the safe, and you can get off this ship. Do we have a deal? Say we have a deal. Okay, Iris. Deal. There. All right, there's the lifeboat. رابلا وروح انا قلت شيء كده وحي كالصوضح انا قبري قودك Captain, stay on. No weapons, no, easy. No weapons. You will. See, there he is. There. Namun pada saat pertukaran akan dilakukan, tiba-tiba Go! Hey! Go. Send the captain out. anjir sumpah, gue paling kesel di scene ini. Kayak gimana gitu, asa pengen nenggel bos.
Iris, ada kelewat sahib. Scene lalu memperlihatkan kapal perang Amerika yang bertugas menanggulangi perompak, di mana pada saat itu kapten kapal yang bernama Frank mendapatkan informasi bahwa ada kapal berbendera Amerika yang dibajak tidak jauh dari kapal mereka. A U.S. flagged cargo ship, the Maersk Alabama, and men have taken the ship's captain hostage in a lifeboat. Somali pirates, over. Philip sendiri berusaha tenang di dalam sekoci, hingga tiba-tiba ada suara suling kapal dari luar sekoci. Saat Muse melihat keluar, ternyata itu adalah kapal Maersk Alabama tadi. Nampaknya para kru mengikuti sekoci. Iris, your ship no broke. Then come Somalia too. Scene lalu memperlihatkan pasukan SEAL Amerika atau pasukan khusus Amerika yang sedang dalam persiapan untuk membantu operasi pembebasan Kapten Philip. Hari demi hari mereka lalui di dalam sekoci. Tidak ada banyak hal yang dilakukan selama mereka di sekoci. Kita hanya diperlihatkan anak buah Muse yang kerjanya ngomong terus, ditambah si Muse sendiri yang sangat sok tahu akan segala hal. Saya saja sampai dibuat kesalur waktu nonton ini film. What you gonna do with عامس مركبك كاكورة وفنبكي علي تاكو قفلا حاكا خلدن لا هلا هاي كم لسيناتي أمريكان Suatu malam tiba-tiba ada suara suling yang sangat kencang dan juga sorotan lampu yang sangat terang. Setelah dicek keluar, ternyata itu adalah kapal perang milik Amerika. Mereka pun langsung berkomunikasi untuk negosiasi. Di sini Kapten Philip sedikit merasa lega. No Al-Qaeda. Stay وراك وحاربنا قتلك. I want $10 million. Sementara itu, kapal Maersk Alabama sudah dikawal oleh Angkatan Laut Amerika dan akan diarahkan menuju Mombasa. Here to escort you to Mombasa to ensure that the ship's safe. Lalu terlihat speedboat milik Angkatan Laut Amerika mendekati sekoci dengan maksud ingin memberikan perbekalan berupa makanan. Angkatan Laut Amerika juga ingin melihat Kapten Philip. Philip lalu memberitahu bahwa dia duduk di kursi nomor 15. Namun karena salah seorang kameramen terlalu tinggi mengangkat kameranya, membuat Muse marah. Dan di dalam sekoci, anak buah Muse yang banyak bacot bernama Naji itu mengeluarkan tembakan yang membuat Angkatan Laut Amerika harus putar balik. Tak berselang lama, kapal SEAL Amerika datang untuk menambah kekuatan pasukan. Di suatu ketika, Philip ingin buang air kecil. Muse pun mengizinkannya. Saat di tepi sekoci, Philip mendorong Bilal dan mencoba kabur dengan cara berenang. Namun sayang, Philip gagal. Angkatan Laut Amerika sendiri sebenarnya sudah melihat ada yang berenang. Cuman karena itu malam, mereka tidak dapat meyakinkan siapa yang berenang. Salt water be good for your foot. Cap, we got two in the water. Two in the water. Maybe Phillips and probably one pirate, but we don't know. Muse dan si anak buah yang banyak bacot ini sepertinya sudah berencana untuk membunuh Philip. Mereka sudah menyiapkan kantung mayat yang padahal itu bukan kantung mayat. Namun tak lama kemudian radio Muse berbunyi. Ternyata itu adalah kapten dari kapal SEAL yang mengatakan akan bernegosiasi masalah uang. Muse pun tidak jadi membunuh Philip. I'm here to talk about your money. Who is this? Lalu Kapten SEAL meminta satu orang untuk bernegosiasi ke atas kapal Angkatan Laut. Dan dijemputlah Muse. Di situ juga Angkatan Laut Amerika menempelkan sebuah alat untuk mendengar percakapan di dalam sekoci. Lalu mereka juga mengaitkan sebuah tali agar sekoci terhubung ke kapal Angkatan Laut.
Tim Angkatan Laut juga menyuruh Philip untuk duduk di kursi yang sama sembari mereka memberikan pakaian ganti. Gun down! Put the gun down! No trick! We just want to see the captain for the meeting with the elders. Anything happen? Sir, we have ears on the boat. Tim sniper sendiri sudah bersiap di posisinya masing-masing. Mereka mengincar ketiga perompak yang ada di dalam skoci. Philip yang pasrah mulai menulis surat untuk keluarganya. Namun ketahuan oleh si emosian ini, terjadilah perkelahian yang mengakibatkan Philip harus diikat dan matanya ditutup. Kapal Angkatan Laut sendiri terus bermanuver agar dapat menciptakan gelombang untuk skoci. What is this? What is this, you rotten? They've got something going on in Saat tali yang menarik skoci dihentikan, terjadilah guncangan lumayan besar yang membuat para sniper dapat melihat ketiga perompak itu. Dan tanpa banyak mikir, para sniper langsung menembak mati semua perompak itu. Execute. Philip pun berhasil diselamatkan. Muse sendiri ditahan oleh Angkatan Laut dan di akhir film diceritakan bahwa Muse dihukum 33 tahun. Philip kembali bertemu keluarganya pada tanggal 17 April 2009, lalu ia kembali berlayar pada tanggal 25 Juli 2010. Nah, film pun selesai. Oke teman-teman, bagaimana Kumaha? Film yang sangat keren sih menurut saya, karena kan film ini juga diangkat dari kisah nyata. Penuh dengan adegan emosi, apalagi kalau melihat wajah-wajah para perompak itu. Rasanya seperti hayang ngagulingkeun imah dah. Pelajaran dari Kapten Philip sendiri yang dapat saya ambil adalah, sebagai pemimpin kita harus tegas, disiplin, namun tetap loyal kepada bawahannya, dan siap menanggung resiko para bawahannya. Kumaha? Anda semua siap jadi pemimpin? Oh iya, jangan lupa ya buat kalian yang suka konten saya, setelah melihat video ini langsung di subscribe, bunyikan loncengnya juga, oke? See you, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe.